Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Fauzia Rahmadani dengan ujung NPM 204. Di sini saya sebagai moderator untuk kelompok 7. Hari ini kita akan menyimak presentasi dari kelompok 7 yang akan membahas topik yang sangat relevan dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini, yaitu manajemen keuangan koperasi dan UMKM. Kita semua tahu bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional. Namun, di balik kontribusi besarnya, masih terdapat berbagai tantangan, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Untuk itu, mari kita simak bersama pemaparan dari kelompok 7. Saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Apa yang membedakan usaha yang bertahan 20 tahun dengan usaha yang tutup dalam 2 tahun? Seringkali jawabannya bukan produk, bukan juga lokasi, bukan bahkan pelanggan, tetapi sistem keuangannya. Manajemen keuangan adalah proses mengatur bagaimana uang direncanakan, digunakan, diawasi, dan dievaluasi dalam suatu usaha. Dalam konteks UMKM, manajemen keuangan memiliki 4 fungsi utama. Pertama, yaitu perencanaan keuangan, di mana perencanaan ini berarti menetapkan target dan membuat anggaran, beberapa modal awal, berapa biaya tetap seperti sewa dan listrik, lalu berapa biaya variabel seperti bahan baku. Tanpa perencanaan, pelaku usaha hanya bereaksi terhadap keadaan, bukan mengendalikan keadaan. Kedua, pencatatan transaksi. Setiap uang yang masuk dan keluar harus tercatat, bukan berdasarkan ingatan, tetapi berdasarkan bukti. Karena dalam bisnis, angka lebih jujur daripada perasaan. Yang ketiga, pelaporan keuangan. Laporan laba rugi menunjukkan apakah usaha menghasilkan keuntungan. Laporan arus kas menunjukkan apakah usaha memiliki cukup uang untuk bertahan. Dan keempat, pengendalian dan evaluasi. Apakah biaya terlalu besar? Apakah margin cukup? Apakah target tercapai? Tanpa evaluasi, usaha tidak pernah belajar. Dan usaha yang tidak belajar tidak akan pernah berkembang. Salah satu akar masalah keuangan UMKM adalah pencatatan yang tidak sistematis. Banyak pelaku usaha berkata yang penting uang masuk. Namun, pertanyaannya adalah masuk kemana? Tercatat atau tidak? Digunakan untuk apa? Masalah paling klasik adalah pencampuran uang pribadi dan uang usaha. Ketika uang usaha digunakan untuk kebutuhan pribadi tanpa pencatatan, maka laporan menjadi bias. Keuntungan terlihat ada, tetapi sebenarnya tidak jelas. Untuk menjawab persoalan ini, Indonesia memiliki SAK-EMKM. SAK-EMKM adalah standar akuntansi sederhana yang dirancang agar UMKM mampu menyusun laporan yang terstruktur tanpa kerumitan standar akuntansi besar. Terdapat 3 laporan utama. Yang pertama, laporan posisi keuangan, menggambarkan aset, kewajiban, dan modal. Kedua, laporan laba rugi, menunjukkan pendapatan dan beban. Yang ketiga, catatan atas laporan keuangan. Hal ini berisi memberikan penjelasan tambahan mengenai posisi keuangan. Mengapa ini terjadi? Karena laporan keuangan adalah bahasa bisnis. Jika UMKM ingin berbicara dengan bank, investor, atau koperasi, maka mereka harus berbicara dengan bahasa angka yang jelas. Dan hari ini, digitalisasi mempermudah semuanya. Aplikasi pembukuan sederhana memungkinkan transaksi secara otomatis. Jadi, alasan rumit sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Yang dibutuhkan adalah kemauan dan disiplin. Sekarang kita masuk pada bagian yang paling menentukan hidup atau matinya usaha. Arus kas. Ada satu kesalahan besar dalam dunia usaha kecil, menganggap laba sama dengan uang tunai. Padahal, laba bisa saja tinggi di atas kertas, namun kas kosong. Modal kerja adalah dana untuk menjalankan aktivitas harian, untuk membeli bahan baku, membayar gaji, menjaga stok. Jika modal kerja tidak cukup, usaha akan tersendat. Arus kas terdiri dari cash in, uang masuk dari penjualan tunai atau pelunasan piutang. Cash out, uang keluar untuk biaya operasional. Jika cash out lebih cepat daripada cash in, maka terjadi tekanan likuiditas. Strategi pengelolaan arus kas yang efektif meliputi mengontrol persediaan agar tidak overstock, mengatur tempo pembayaran utang, mempercepat penagihan piutang, membuat proyeksi arus kas bulanan,
Proyeksi arus kas membantu pelaku usaha mengantisipasi bulan-bulan sulit. Karena dalam bisnis, yang berbahaya bukanlah kerugian sesaat. Yang berbahaya adalah kehabisan kas. Ketika usaha mulai stabil, kebutuhan berikutnya adalah ekspansi. Dan ekspansi tentu membutuhkan modal. Sumber pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal berasal dari modal sendiri dan laba ditahan, sedangkan eksternal berasal dari bank, koperasi, kur, maupun vintage. Namun, mengapa banyak UMKM kesulitan mendapatkan pembiayaan? Itu karena belum bankable. Bank tidak menolak UMKM, bank hanya menolak ketidakjelasan. Tanpa laporan keuangan, tanpa sistem administrasi, tanpa rekam jejak arus kas, lembaga keuangan tidak memiliki dasar untuk menilai risiko. Selain itu, literasi keuangan yang rendah juga menjadi hambatan. Banyak pelaku usaha belum memahami perhitungan bunga, risiko kredit, maupun manajemen utang. Solusi yang dapat dilakukan antara lain yaitu yang pertama ada peningkatan literasi keuangan, yang kedua pendampingan usaha berkelanjutan, yang ketiga digitalisasi pembukuan, yang keempat kolaborasi dengan koperasi UMKM tidak hanya butuh modal. UMKM butuh sistem agar modal tersebut dikelola dengan bijak. Terima kasih kepada kelompok 7 atas pemaparan yang sangat komprehensif. Dari diskusi hari ini kita dapat melihat bahwa manajemen keuangan bukan sekedar kegiatan administrasi. Ia adalah fondasi keberlanjutan. UMKM yang kuat bukan hanya yang ramai pembeli tetapi yang stabil secara finansialnya. Semoga pemaparan ini dapat memberikan pemahaman bahwa keberhasilan usaha dimulai dari kedisiplinan mengelola keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.